Kamu bangun. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi antara kita? Sudahkah kamu lupa? Apa yang terjadi kemarin? Aku minum terlalu banyak tadi malam. Jika kamu lupa, aku akan mengingatkanmu. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Aku akan ke kamar mandi. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Jangan pergi. Meia. Meia. Halo. Ya aku. Aku sudah memutuskan. Aku ingin menjual rumah ini secepatnya. Benarkah? Oke, aku akan datang padamu sekarang. Terima kasih. Hari ini bisa dianggap sebagai hari jadi kita. Hari jadi apa? Tebaklah. Benar. Ada banyak film bagus belakangan ini. Bagaimana kalau nonton film? Kamu jarang libur. Kita perlu bersantai. Oke. Sangat menyebalkan. Kamu di sini. Apa yang kamu lakukan di sini lagi?
Bagaimana kamu tahu kami di sini? Ketika aku bangun aku melihatmu dan sinar matahari. Ini luar biasa. Apa maksudmu? Tanyalah padanya. Li Weiwei. Terima kasih atas perhatianmu. Aku sudah menghapusmu. Dan aku sedang berkencan dengan pacarku sekarang. Bisakah kamu pergi? Kamu bisa menghapusku jika mau. Aku juga tidak ingin menjadi temanmu. Selain itu mengapa aku harus pergi? Di mana tertulis Li Weiwei tidak boleh masuk? Aku tidak melihatnya. Terima kasih. Para pelayan juga menyebut saya. Kenapa kamu ingin saya pergi? Makanannya tidak buruk. Rasanya enak. Oh yang ayo pergi. Kamu mau pergi? Kamu menyanyiakan makanan enak ini. Bapak ini ingin membeli rumah di daerahmu agar lebih mudah untuk anak-anak pergi ke sekolah. Saya sudah menunjukkan kepada Bapak ini. Dia sangat menyukainya. Kebetulan sekali. Kalau kamu tidak menelepon saya berencana meneleponmu. Pembeli sudah menandatangani kontrak. Setelah kamu menandatanganinya, uang akan segera ditransfer. Oke. Halo, Ouyang agen sudah menandatangani kontrak dengan Lin Meya. oke transfer uangnya ke dia segera. Kasih tahu agennya, jangan buru-buru menyuruhnya pindah, santai saja. Kasih tahu saya kalau dia sudah selesai. Selain itu, bantu dia cari rumah dan perusahaan pindahan. Pilih yang terbaik. Ayah. Sebentar lagi. Paman Li dan saya akan membawamu ke luar negeri. Paman Li punya teman di sana. Dia mungkin bisa menyembuhkanmu. Kamu tidur terlalu lama. Sudah saatnya kamu bangunkan. Saya tidak sabar. Tapi jangan khawatir, Ayah. Saya di sini. Saya tidak akan meninggalkanmu seperti yang kamu lakukan padaku ketika saya masih kecil. Selama masih ada sedikit harapan, saya tidak akan menyerah. Ada satu hal lagi. Saya membuat keputusan sendiri untuk menjual rumah kita. Saya benar-benar tidak ingin selamanya bergantung pada uang Paman Li. Dia telah melakukan begitu banyak untuk kita. Aku percaya bahwa jika kamu adalah aku, kamu akan melakukan hal yang sama, kan? Ayah, jangan khawatir. Selama kamu sehat dan bangun, selama kita bersama, kita bisa dengan mudah menemukan rumah.
Apakah kamu datang melihat ayahku? Masuklah. Tidak perlu. Kapan kamu akan membawa paman ke Amerika? Belakangan ini. Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo. Apakah kamu ingin menebusnya? Jika kamu datang ke sini 2 hari lagi, yang satu ini akan hilang. Tolong tunggu sebentar. Terima kasih. Sangat cocok dengan kepribadianmu. Oh, yang lebih baik kamu telepon Lee dong. Jika dia terus mengikuti kita, kencan kita akan hancur. Saya sudah menelepon tapi tidak ada yang menjawab. Dia mungkin sibuk. Mari kita menonton film. Apakah dia akan membeli tiket dan duduk di sebelah kita? Tentu saja. Kita bisa mengubah sesuatu. Tidak, ini pertama kalinya. Kita menonton film bersama. Kita tidak bisa membatalkannya karena dia. Ayo pergi. Halo, saya mau 2 ini. Oke, terima kasih. Parkkan dia, mengkaki dikira. Sudah banyak orang di sini. Dia tidak bisa mempengaruhi kita lebih banyak. Saya ingin menonton film yang sama dengan mereka. Oke, silakan pilih tempat dudukmu. 2 kursi mana yang mereka pilih? Baris 6 nomor 8 dan 9. Jauh sekali. Kamu bisa pilih film berikutnya. Tidak, aku akan duduk di sini. Tentu. Oke. Tiketmu. Terima kasih. 1 tiket film tolong. Mau nonton film apa? Meya, Paman Lee. Paman Lee, ada apa di sini? aku datang untuk melihatmu. Kamu sedang apa? Aku tidak sempat memberitahumu bahwa aku sudah menjual rumah. Sejak ayahku sakit di rumah sakit, kamu sudah membantu kami. Sekarang kami akan ke Amerika untuk menyembuhkannya. Pasti akan lebih mahal. Jadi aku memutuskan untuk menjual rumah. Kalau tidak, aku merasa berhutang budi padamu. Aku sudah bilang berkali-kali. Apakah kamu masih menganggapku sebagai orang luar? Karena kamu sudah memutuskan. Aku menghargai pilihanmu. Tapi kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Kalau kamu ingin pindah, aku tahu perusahaan pindahan yang bagus. Kamu hanya perlu memberitahunya apa yang ingin kamu simpan dan apa yang ingin kamu buang. Mereka bisa menyelesaikannya. Dan kalau kamu akan pindah, apakah kamu sudah memilih tempatnya? Kamu tinggal di mana? Jangan khawatir. Aku sudah menyuruh agen mencari rumah di sekitar sini. Aku tidak menuntut banyak soal rumah. Cukup besar untuk menaruh barang-barangku. Mudah ditemukan. Bisakah kamu berhenti mengemasi barang-barang dan makan kepiting dengan aku di warung? Sekalian segelas bir dingin. Bagaimana? Oke. Tunggu sebentar, Paman Xiaoli.
Dah. Selamat malam. Aku nggak mau. Aku nggak mau ganggu kamu. Tapi boleh nggak aku minta bantuan lagi? Tentu. Kenapa enggak? Biarkan dia ikut. Lagi pula di sini banyak orang. Kalau dia berani bikin masalah, dia merusak ketertiban umum. Nanti aku akan panggil polisi. Permisi. Terima kasih. Maaf, boleh nggak aku minta kursimu dengan bayaran 1.000 yuan? Kamu bisa pakai ini untuk nonton lagi sama pacarmu, atau ajak dia makan mahal. Untuk kamu nggak ada ruginya. Tapi untuk aku, kalau aku kehilangan 2 kursi hari ini, aku akan kehilangan cintaku dan kebahagiaan seumur hidupku. Kamu bisa bayar tiketnya aja. Kalau begitu semoga beruntung. Terima kasih. Ayo pergi. Terima kasih. Orang-orang pada dasarnya baik. Kamu makan popcorn nggak? Ini boiler yang adil. Ayo kita makan bareng. Nggak usah sungkan ambil aja. Aku beli banyak. Lihat. Ambil satu. Ambil satu. Ini adalah restoran kecil yang digunakan Untuk keluarga mencari Li Dong. Li Dong datang ke sini bekerja setiap minggu. Lumayan kamu cari tahu dengan jelas. Belum semuanya. Li Dong punya klub. Di klub itu, ada tempat khusus untuk tinju. Kamu pasti suka itu. Ouyang dan Li Dong sering ke sana untuk tinju. Kamu bisa langsung pergi dengan Ouyang lain kali. Santai. Kamu duluan. Aku mau telepon dulu. Halo, Kakakmu akan datang ke warung makan sekarang? Kenapa Lin Meya tidak datang? aku lagi nonton film ada apa? Aku ajak Ruonan makan di restoran lamamu. Aku tidak bisa bilang begitu, jadi aku bawa dia ke sini, biar dia mengerti sendiri. Hebat, aku bantu tanya. Oke. Aku tutup teleponnya. Hai kak, di mana kamu? Meya dan aku akan segera ke warung makan. Oke, aku tahu tutup telepon. Kakakku dan Lin Meya akan segera ke warung makan. Kamu tunggu di sana saja. Tidak masalah. Dah?
Mereka di mana? Gimana dengan makanannya? Ambil saja. Ronan. Aku kasih tahu sesuatu. Bilang saja. Lihat ke sana. Lihat, itu kakakmu dan Lidong. Tempat yang mereka masuki adalah warung makan kakakmu. Warung makan ini sudah ada di jalan ini lebih dari 10 tahun. Kakakmu dan Lidong sudah kenal lebih dari 10 tahun. Ayah angkat kakakmu terluka dan dirawat di rumah sakit. Untuk mengumpulkan uang untuk mengobatinya, dia menyerahkan restoran itu untuk yang lain. Dan kemudian Lidong tahu itu. Jadi dia membelinya kembali. Agar kakakmu menerimanya sepenuhnya. Dia memilih menjadi pemegang saham restoran. Kakakmu dianggap mengubah teknologi menjadi saham. Lidong juga mencari teman-temannya di Amerika untuk kakakmu. Untuk membawa ayah angkat kakakmu ke rumah sakit di luar negeri. Setelah beberapa waktu, Lidong akan pergi ke luar negeri dengan kakakmu. Langsung ke intinya. Jangan terlalu banyak bicara. Apa yang ingin kamu katakan? Lidong suka tipe seperti kamu. Tapi orang yang dia suka bukan kamu. Tidak. Jangan lihat aku seperti itu. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Bisakah aku percaya apa yang kamu katakan? Tentu saja bisa itu benar. Sudah siap. Cumi pedas. Makan selagi panas. Oak. Kak Kentang tambahkan lebih banyak lauk santai saja. Tidak masalah, tunggu sebentar. Paman Xia Oli, cumi yang kamu mau sudah siap. Ayo mulai. Aku tidak tahu sejak kapan. Aku paling suka masakan ini. Ayo. Gelas pertama. Semoga kekesalanmu hilang. Pasti hilang. Ayo. Tidak mungkin. Kenapa kamu minum begitu banyak? Tidak bisakah kamu minum lebih pelan? Kamu tidak terlalu tenggelam. Belum terlambat untuk kamu melepaskannya. Bagaimana kamu tahu kalau aku tidak terlalu tenggelam? Tunggu. Makan lebih banyak, kamu jadi lebih kurus. Bolehkah kami bergabung? Ruonan Zijie. Duduklah cepat. Kak Kentang, berikan mereka peralatan makan juga cepat. Tidak masalah. Kita bertemu lagi. Ya, bertemu lagi. Benar. Datang lebih awal, tidak sebaik datang tepat waktu. Terakhir kali kita bilang harus ajak Meiya makan enak bersama. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang, lakukan hari ini. Baiklah. Kami makan di restoranmu. Dan melihat kalian berdua. Wah, kebetulan sekali. Benar sekali. Kalian berdua harus sering-sering ke sini. Ini restoran saya. Silahkan menikmati, makanlah dengan santai, jangan sungkan. Kalau kami sering makan di sini, kami akan membuatmu bangkrut. Kamu adalah saudariku. Aku bisa menafkahimu kalau kamu bangkrut. Tapi Lidong, dia juga pemegang saham di sini. Bagaimana dengan dia? Kamu bicara seolah-olah kamu orang asing bagi kami. Gagasan Meiya adalah gagasanku. Kamu adalah saudara kandung Meiya yang sebenarnya. Kita adalah satu keluarga. Zijadan kamu minal makan waweku. Dan Meiya. Waktu itu di Thailand. Bagi kami.
Kamu menyelamatkan hidup kami. Kamu membayar uang. Sebagai tanda terima kasih. Ini membuatku malu. Aku akan tersipu kalau kamu bicara seperti itu. Tidak hanya di sini, di restoran lama dimanapun. Kalian bisa merasa seperti di rumah sendiri. Silahkan menikmati. Biayanya akan ditagih ke rekening saya. Hebat. Kalau begitu aku akan sering-sering ke sini. Jangan sungkan. Maya, aku dengar. Kamu akan membawa ayah angkatmu ke Amerika untuk berobat? Paman Lee punya teman di Amerika. Selama masih ada secercah harapan, aku bersedia mencoba. Aku jamin. Aku akan pergi ke Amerika bersama Maya. Paman Xiaoli sangat baik padamu. Kamu sangat beruntung. Mempunyai paman seperti dia. Li Dong? Sebagai saudara Maya, aku harus bertanya padamu. Apakah kamu menyukai Maya? Ya. Saya sangat menyukainya. Tapi sepertinya, ini hanya hayalanku sendiri selama ini. Lebih tepatnya, saya seharusnya menjadi pelamar Maya. Tapi saya berharap, saya bisa mendapatkan kesempatan untuk bersamanya dan merawatnya suatu hari nanti. Li Dong benar-benar pria yang baik. Jika kamu menikah dengannya, saya akan sangat lega. Semoga kamu bahagia. Semoga kamu bahagia. Benar-benar. Semoga kamu bahagia, semangat. Terima kasih. Saya Ada Yursen. Dah, sampai jumpa lagi. Benar, saya lupa dia ada urusan lain. Sampai jumpa lagi. Kakakmu benar-benar gesit dan terburu-buru. Sangat berbeda denganmu. Apakah kamu menyukai Maya? Ya. Saya sangat menyukainya. Tapi sepertinya, ini hanya hayalanku sendiri selama ini. Dia tidak layak untukmu. Ibu menasihatimu untuk melindungi dirimu sendiri. Tapi ibu baru melihatnya sekali. Ibu tidak mengenalnya. Mungkin saya hanya melihat seseorang yang lebih muda darinya.
sulit untuk memahami pemikiran dan tindakan orang seperti Chen Ze dengan latar belakang seperti itu. Kamu tidak bisa membayangkan bahwa beberapa orang bisa kehilangan batas untuk meraih yang lebih tinggi. Dari beberapa kali saya berinteraksi dengannya, saya pikir pria ini terlalu licik dan halus. Kamu bukan lawannya sama sekali. Xiao Rui tahu ini. Dan dia memiliki sikap yang sangat negatif. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Berhenti khawatir. Saudara laki-laki saya sudah menemukan tempat. Untuk memastikan furnitur Anda disimpan dengan baik, nanti dia akan menelepon seseorang untuk memindahkannya ke sana. Jangan khawatir, setiap furnitur tidak akan hilang dan tidak akan berdebu. Ketika Paman Lin sadar kembali. Wei Wei. Yah, kalau begitu jangan ganggu Paman Li hari ini. Saya tidak punya bagasi besar. Kamu dan saya bisa menanganinya sendiri. Jangan menunggunya. Tidak. Dia secara khusus mengatakan kepada saya bahwa dia harus mengantar kamu ke sana secara pribadi. Tidak usah terburu-buru, dia akan segera tiba. Tunggu sebentar. Mari kita lanjutkan apa yang sedang kita bicarakan. Susie dan Yu Yang. Mereka meninggalkan saya sendirian di bioskop. Mereka kabur. Mereka sudah menghilang ketika saya menyadarinya. Saya berpikir, saya tidak bisa mengejar mereka. Bahkan jika saya keluar. Jadi saya memutuskan untuk menonton film itu. Tidak buruk. Jika tidak, uang saya untuk 3 tiket akan terbuang sia-sia. Benar kan? Benar. Wei Wei. Di masa depan, jangan melakukan hal bodoh seperti itu. Saya tidak tahan dengan itu. Oh, bangun di pagi hari dan melihat kamu dan sinar matahari. Sangat kurang ajar. Maaf. Betapa mulut besar saya. Abaikan saja. Saya baik-baik saja. Saya juga membaca apa yang dia tulis. Kamu melihatnya? Susiu tidak memblokir kamu? Sangat tidak tahu malu. Dia bermaksud menunjukkan kepada kamu. Saya benar-benar merasa marah untuk kamu. Baiklah, jangan marah. Aku adalah adiknya Wu Yang. Semua hal tentang hubungannya tidak ada hubungannya lagi denganku. Aku tidak punya hak dan posisi untuk menanyainya. Jangan lakukan hal seperti itu karena aku. Tidakkah kamu ingin aku menjadi kakak iparmu? Wei Wei, kakakmu dan kamu baik padaku. Aku benar-benar ingin menjadi bagian dari keluargamu. Jadi sekarang, aku hanya ingin memberikan seluruh hatiku pada kakakmu. Mungkin suatu hari, sesuatu yang tidak bisa kulupakan akan hilang. Wei Wei, semua ini hanya kamu yang tahu. Saat ini, aku sedang berusaha keras untuk menyukai kakakmu. Jika aku tidak menyukainya dan pada saat yang sama aku setuju untuk bersamanya, itu sangat tidak adil baginya. Meiya, kamu benar-benar gadis yang baik. Aku bahkan merasa kasihan padamu. Jangan terburu-buru. Pelan-pelan saja, kakakku dan aku tidak akan memaksamu. Kamu tidak akan mendengar tentang Ouyang atau Susiu dariku. Mulai sekarang, kamu hanya boleh memikirkan kakakku. Ya? Maaf. Aku terjebak macet. Apakah semuanya sudah dikemas? Ya, semuanya sudah dikemas. Oke, ayo pergi. Ayo, Ayo. Ini sangat berat. kamu seperti Hercules. Meiya, hati-hati.
Lepaskan. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Presiden OU bilang, "Pack barang-barangmu dan pergi dari sini." Lakukan sendiri, atau biar kami bantu. Oke, bantu dia pack. Kasih ke resepsionis. Kenapa kamu mau membunuhku? Security sudah pack barang-barangmu. Ada di resepsionis. Gaji bulan ini akan dibayar ke rekeningmu. Kontrakku belum habis. Kamu tidak berhak memecatku sepihak. Kamu membocorkan kondisi keuangan kami. Itu menyebabkan kerugian besar. Ketika kontrak berlaku, kamu bersama Kishan berusaha memanipulasi pemegang saham. Semua yang kamu lakukan melanggar aturan kami. Jadi kami berhak memecatmu sepihak. Oh. Aku melepaskan apartemen International Spring Time Company. Aku juga tidak butuh semua yang ada di rumahmu. Kamu bisa lakukan apa saja padanya. Rui. Aku minta maaf soal ini. Ini salahku. Masalah-masalahku. Tapi kamu tahu? Ini bukan maksudku. Aku sebenarnya. Tolong. Tolong lihat kembali. Apa yang sudah kita lalui selama ini. Aku terkena guna-guna aku. Aku dihasut oleh Kishan. Pamanku menghasutmu? Tidak aku. Bisa kasih aku kesempatan lagi? Jangan usir aku. Biarkan aku tinggal. Aku janji tidak akan merugikan perusahaan kita lagi. Aku akan bekerja keras untuk memajukan perusahaan kita. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaanku. Kita saling mencintai. Gen Z, apakah kita benar-benar saling mencintai? Apakah kamu mencintaiku? Kamu telah menipuku. Kamu setuju karena ingin mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Aku hanya batu loncatan untuk memenuhi ambisimu. Bodohnya aku tidak pernah meragukanmu sebelumnya. Gen Z. Seharusnya aku melihat dirimu yang sebenarnya. Ketika kamu putus dengan Lin Meya. Hubunganmu selama 20 tahun. Langsung diputuskan.
Betapa kejamnya kamu. Kejam? Kamu bilang aku kejam? Aku putus dengan Lin Meya. Untuk siapa? Untukmu, Oh Rui. Sekarang kamu bilang aku kejam. Aku kejam. Tapi apakah kamu akan merasa bersalah? Apakah kamu? Batu loncatan perlu merasa bersalah? Ketika kamu tahu Lin Meya adalah putri Oh Changlin, kamu bahkan datang untuk menemuinya, bukan? Keluar tolong. Rumah ini telah dibersihkan. Kamu bisa tinggal sekarang. Paman Li, rumah ini terlalu bagus. Di tempat terbaik seperti ini, harusnya butuh lebih dari 3.000 per bulan. Pasti lebih dari 10.000. Benar. Ini rumah sahabatku. Tidak ada yang tinggal di sini. Awalnya dia tidak mau menerima uang sewa. Tidak adil baginya. Aku juga berpikir begitu. Dia seharusnya menerima uang sewa. Aku tahu kamu tidak akan setuju. Jadi aku berusaha keras membujuknya. Dan menetapkan uang sewanya 3.000. Tinggallah di sini, dan jangan terlalu banyak berpikir. Sahabatku tinggal di Australia sepanjang tahun. Dia jarang pulang. Bahkan ketika dia pulang, dia selalu tinggal di pinggiran kota yang jauh. Dia tidak akan datang ke sini. Kamu tinggal di sini. Kamu sebenarnya membantunya menjaga rumahnya. Dia akan senang. Baiklah, tapi kapan temanmu akan kembali? Kasih tahu aku kalau dia sudah kembali. Aku harus mentraktirnya makan malam. Oke. Ayo, ayo. Terima kasih. Pelan-pelan, terima kasih. Ayo, Terima kasih. ayo. Hei, bisakah kita lebih cepat? Aku kelaparan. Meya, aku mau makan udang. Kalian berdua banyak membantuku hari ini. Aku harus mentraktirmu makanan yang lebih enak. Kita bisa makan udang lain kali. Tidak, aku mau udang hari ini. Oke. Ayo kita selesaikan. Kita bisa langsung ke restoran kita. Oh. Ayo lakukan. Meya, biar aku tunjukkan kamarmu. Pelan-pelan, pelan-pelan, oke. Ayo. Terima kasih. Ada lagi? Oke, ayo. Ruonan, aku sudah lama berlari bersamamu. Kamu membuat dirimu kelelahan. Dan membuatku kehabisan tenaga. Itu juga tidak akan berhasil. Kamu bilang Lidong punya klub tinju? Kasih aku alamatnya. Kamu mau ke sana? Kamu tidak akan menyerah mengejar Lidong, kan? Dari lubuk hatiku, aku benci melihatmu bersama Lidong. Tapi aku lebih baik membiarkanmu menyiksa Lidong daripada membiarkanmu menghabiskan tenagamu dan juga tenagaku. Berhenti bicara omong kosong. Aku cuma mau latihan tinju. Tapi aku belum menemukan tempat yang bagus. Klub Lidong pasti nggak bakal ngecewain. Lanjut.
Mr. Qi. Mr. Qi. Mr. Qi. Mr. Qi, Mr. Qi, Mr. Qi. Apa? Aku diusir. Kamu harus bantu aku. Kamu diusir. Apa hubungannya sama aku? Jangan Mr. Qi, Mr. Qi. Aku dipecat. Karena aku bantu kamu. Kamu bantu aku. Kamu gila ya? Dengar hati-hati ngomong. Aku ditipu sama kamu kan? Kalau nggak gimana bisa aku dibodohi? Kayak badut di rapat direksi. Mr. Qi, maaf. Udah lupain aja ya. Kamu bilang kamu suka ambisi aku kan? Ada lowongan di perusahaan kamu nggak? Aku bisa langsung mulai. Kamu jahat banget. Engkorban yang baik piwe yang hot. Nggak ada perusahaan yang mau pekerjain kamu. Jangan Mr. Qi. Mr. Qi pikir lagi dong, tolong Mr. Qi. Mr. Qi jangan tinggalin aku Mr. Qi. Bantu aku ya Mr. Qi, Mr. Qi. Mr. Qi, Mr. Qi. Kesempatan lagi ya Mr. Qi, Mr. Qi. Lagi. Bagus. Pedas enggak? Bisa lebih pedas. Nih. Mas kentang, kerang goreng buat Wei Wei. Oke, bentar lagi. Stop. Ayo. Untuk pindahan Meya hari ini. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Meya. Kentangnya lebih enak saat digoreng untuk udang. Hampir sebaik masakan Paman Lin. Rasanya sangat enak. Terutama saat aku sangat ingin minum bir. Ketika ayahku sadar kembali, kamu harus mengulangi apa yang baru saja kamu katakan. Dengan sangat hati-hati di depannya, dia akan sangat senang. Semuanya akan menjadi lebih baik. Lin Meya. Ya ampun, kenapa kamu harus muncul sekarang? Mereka sedang berkomunikasi, lihat. Kenapa begitu menyebalkan? Kenapa kamu datang ke sini? Lin Meya, kamu ada waktu? Aku perlu bicara. Ya. Duduklah dan makan bersama kami. Tidak, mari kita bicara di sana. Oke. Aku akan pergi bersamanya. Lihat dia. Kamu memegang tangannya, dia merusaknya. Tidak bisakah udang itu membuatmu diam? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang ingin kamu katakan padaku? Kamu tidak suka Lidong kan? Apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba bertanya ini padaku? Aku tahu. Ruonan akan marah padaku saat dia tahu. Aku datang untuk memberitahumu tentang ini tiba-tiba. Tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku harus memberitahumu. Ruonan tidak pernah jatuh cinta pada pria manapun. Dia jatuh cinta untuk pertama kalinya. Jujur saja, saat dia melihat Lidong untuk pertama kalinya di Thailand, dia langsung jatuh cinta padanya. Aku mencoba membujuknya untuk menyerah. Aku bilang bahwa Lidong tidak akan pernah menyukainya.
Tapi dia tetap terpaku padanya. Karena itu, pada malam itu, aku sengaja membawanya ke restoran Lidong. Aku tidak tahu bagaimana memberitahunya. Jadi aku harus membiarkannya melihatnya sendiri. Lalu dia tahu bahwa Lidong menyukaimu. Kupikir dia akan datang untuk memberitahumu bahwa dia juga menyukainya, dan bersaing denganmu untuk Lidong. Tapi dia tidak. Dia hanya memberitahu Lidong untuk merawatmu dengan baik. Paman Li memperlakukanmu dengan sangat baik. Ini keberuntunganmu untuk memiliki Paman Li. Lidong, sebagai kakak Meya, aku punya satu pertanyaan untukmu. Kamu suka Meya kan? Ya. Aku sangat menyukainya. Dia minum banyak malam itu. Dia memberitahuku bahwa ibumu meninggalkanmu. Kamu dan Ou yang tiba-tiba menjadi kakak beradik. Dia juga berkata bahwa kamu terlalu banyak menderita. Jadi Tuhan mengirim Lidong untuk membalasmu. Dia tidak akan pernah melawanmu. Meya, aku harus minta maaf dulu. Ruonan adalah kakak perempuan. Sangat wajar jika kakak perempuan mencintai adik perempuan. Dia berharap kamu hidup dengan baik. Dia berharap kamu hidup bahagia. Tapi di dunia ini, adakah yang memikirkan dia? Tahukah kamu betapa sulitnya hidupnya sebelumnya? Di tahun-tahun yang lalu, aku melihatnya berjuang berulang kali untuk mengobati Bibi Du. Dia meminjam uang dari rentenir. Setelah itu kami terus melarikan diri. Bisakah kamu bayangkan betapa sulitnya itu? Dia benar-benar membenci tinju. Dia benci hidup di dunia pertarungan. Tapi dia harus melindungi ibunya. Dia sebenarnya gadis biasa. Dia tidak kuat secara fisik. Selalu ada cara. Dia tidak akan pernah memilih jalan ini. Tahukah kamu berapa banyak luka yang dia dapatkan setiap kali dia kembali dari Black Fist? Untuk menghemat biaya pengobatan, dia hanya membeli obat dan mengoleskannya pada lukanya. Meya, aku memberitahumu semua ini karena aku ingin kamu tahu apa yang Ruonan alami. Tidak lebih sedikit darimu. Dia diam belakangan ini. Dia terus tinju dan lari. Dia akan kelelahan. Tapi dia tidak bisa berhenti, hatinya sakit. Hanya dengan cara ini, dia bisa meluapkan kesedihannya. Meya, aku tahu kamu masih suka Ouyang. Dan kamu tidak suka Lidong. Jadi bisakah kamu memberikannya kepada Ruonan? Atau biarkan Lidong memperkenalkan pria yang lebih baik untukmu? Tolong. Su Ziji, terima kasih telah memberitahuku ini. Aku mengerti. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Kembalilah. Kembali untuk menemaninya. Dia butuh seseorang untuk bersamanya. Meya, terima kasih. Aku tahu ini egois dan tidak adil bagimu. Tapi terima kasih telah mendengarkannya. Aku juga harus berterima kasih untuk Ruonan. Selamat tinggal. Pelan-pelan kamu bisa tersedak. Aku tidak akan tersedak udang memiliki cangkang. Aku mungkin tersangkut. Apa yang Su Zijie katakan padamu? Tidak banyak. Karena pemakaman ibuku. Ruonan sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Dia memintaku untuk menghiburnya. Meya, pada hari itu, kita akan pergi bersamamu.
Maaf tapi aku harus menjawab telepon. Hai. Oke, aku mengerti. Oke. OU Group mengadakan rapat dewan hari ini dan mengumumkan bahwa OU yang adalah presiden baru dari grup OU. Dan keluarga OU mengirim undangan resmi. OU Yang dan Susiu akan bertunangan dalam seminggu. Paman Li Weiwei. Bersulang untuk kalian berdua. Terima kasih telah membantuku menemukan tempat seperti ini untuk pergi. Bagus. Aku berharap kalian bisa hidup sangat bahagia. Kentang. Satu lagi udang untuk Weiwei. Tidak masalah. Terima kasih. Sama-sama. Meia. Ini untukmu. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Paman Li, biarkan aku mengupas satu udang untukmu. Terima kasih. Ayah? Ibu yang memasaknya sendiri. Cobalah. Terima kasih. Nanti. Ayah? Maafkan aku. Aku seharusnya mendengarkanmu. Aku seharusnya tidak bersikeras pada Chense. Dalam rapat pemegang saham, aku membuat kita dipermainkan. Sebagai seorang ayah, aku gagal melihatnya dengan jelas dan membuatmu menderita. Aku benar-benar minta maaf. Ini sebenarnya kesalahanku. Aku yakin bahwa kamu hanya berpihak pada Yang. Selain itu, aku merasa marah padamu dan kedua putri kembarmu. Jadi aku memberikan 3% saham kepada saudaraku untuk mendukung Rui. Tapi aku tidak pernah menyangka dia dan Chen Zhe merencanakan hal seperti itu di belakangku. Changlin, aku mencintai Rui dan Yang. Aku tidak mendukung Rui karena mereka berbeda di pikiranku. Ibu kami semua mengerti. Ayah, sebelum pertemuan, Chen Zhe membiarkan aku bertemu ayah kandungku, Zheng Yimin. Aku juga diberitahu tentang apa yang telah terjadi. Aku berhutang padanya.
Aku berhutang pada ayah kandungmu. Aku berhutang padamu. Aku berhutang pada ibumu. Aku tahu kau membenciku. Kalian berdua. Benar? Aku membencimu. Aku membencimu karena kau menghancurkan keluargaku yang bahagia. Aku membencimu karena kau memisahkanku dari ayahku selama 20 tahun. Tapi ayah kandungku memang melakukan kejahatan. Setelah keluar, dia bekerja sama dengan Chen Se, melakukan banyak hal jahat pada perusahaan kita. Dia yang membuat penggelapan pajak kita terbongkar. Selama bertahun-tahun, balas dendam adalah yang membuatnya hidup. Dalam ingatanku, dia adalah ayah yang sangat ramah, sangat dermawan. Tapi kebencian membuatnya begitu miskin. Aku langsung tersadar. Kebencian tidak bisa menghilangkan kebencian. Jadi biarkan semua ini berhenti di sini. Aku mengalami banyak hal di hari-hari terakhir ini. Itu membuatku melihat arti keluarga lebih jelas. Aku juga lebih tahu apa yang harus aku hargai paling banyak. Ibu. Kamu juga harus meninggalkan semuanya. Yang sudah meninggal harus dimaafkan. Ibu Lin Meya dan Duronan telah meninggal. Jadi biarkan saja. Kita tidak bisa hidup di masa lalu. Kita harus melihat ke depan. Dan biarkan hidup kita terus berjalan. Kalau begitu, kenapa kita tidak bisa membuat hidup kita penuh kebahagiaan? Ayah? Mulai sekarang, di mataku, Lin Meya dan Duronan adalah saudara perempuanku. Aku yakin Yang juga akan memperlakukan mereka seperti saudara perempuannya. Ibu, kamu juga harus melihat mereka sebagai anakmu. Kita adalah satu keluarga. Mari kita hidup bersama dengan bahagia ya. Oke, coba saja. Ibu berikan padaku. Maaf. Ayah, jangan bilang maaf. Kami akan ada untukmu. Kamu akan sembuh. Wei Wei. Wei Wei, waktunya makan. Ya Tuhan, kamu yang melakukan ini. Siapapun yang menikahimu, pasti akan menjadi pria paling beruntung. Kalau aku seorang pria, aku akan mengejarmu. Kakakku tidak akan punya kesempatan. Baiklah, makanlah. Ini akan menjadi dingin. Sangat enak. Kamu akan pergi ke luar negeri, pulanglah lebih awal. Aku mungkin akan sulit tidur karena kamu. Ada apa denganmu? Yang bertunangan dengan Susio. Jadi kamu merasa tidak enak? Tidak. Kalau tidak, maka pasti karena Suzijie. Apa yang dia katakan padamu? Aku tidak percaya dia hanya memberitahumu tentang pemakaman bibi. Setelah bertemu Suzijie tadi malam, kamu terus memikirkannya. Dia tidak memberitahuku apapun. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan pergi ke luar negeri.
Jadi aku merasa sedikit gugup. Jangan khawatir, aku akan berbicara dengan ayahku nanti. Aku akan sembuh. Baiklah, Aku yang memasaknya, cobalah. ayah. Ruonan. Apa kabar? Nggak ada. Ayah, aku dengar semua yang kalian bicarakan di sini. Ruonan. Kedepannya Tante Qi akan jadi ibumu, dan Oh Rui adalah saudarimu. Kita satu keluarga. Mari kita hidup bersama. Oh begitu. Besok lusa, ibumu akan dimakamkan. Meiya. Meiya, sepertinya lebih baik kamu yang bilang langsung padanya. Menurutku lebih baik begitu. Oke. Ayah? Ayah sakit. Iya. Ayah sakit. Ayah baru tahu setelah jatuh sakit. Sepanjang hidup, nggak ada yang lebih penting daripada keluarga dan teman-teman. Ayah nggak takut mati. Ingat, ayah sudah nemuin tempat yang bagus di sebelah makam ibumu. Nanti, ayah akan ke sana untuk minta maaf sama ibumu. Ayah, jangan ngomong sembarangan. Ayah pasti sembuh. Sekarang ayah udah nggak kerja itu bagus. Ayah masih punya banyak waktu. Kalau ada tempat yang mau ayah kunjungi, bilang aja. Aku bisa nemenin ayah. Bagus. Oke. Sudah ayah. Lanjutin baca buku ayah. Aku nggak ganggu ayah lagi. Aku nggak ada kerjaan lain. Aku cuma mau di sini aja.